Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa kembali dengan saya dalam pelajaran Bahasa Indonesia, yaitu dengan Ibu Dewi. Materi teks pelajaran Bahasa Indonesia kelas 11, yaitu tentang teks prosedur. Anak-anak, di masa pandemi seperti sekarang ini, kalian harus tetap semangat belajar. Ikuti protokol kesehatan, yaitu cuci tangan, jaga jarak, dan pakai masker. Baiklah, kita akan lanjut pada materi pelajaran Bahasa Indonesia tentang teks prosedur. Apa itu teks prosedur? Teks prosedur adalah suatu teks yang berisi paparan penjelasan tentang cara membuat atau melakukan sesuatu. Maksudnya bahwa kita dalam melakukan sesuatu, kita harus mengikuti tata cara agar apa yang kita lakukan mencapai sebuah tujuan. Yang kedua yaitu tujuan teks prosedur. Apa tujuan dari teks prosedur? Teks prosedur mempunyai tujuan untuk memberikan suatu panduan atau petunjuk mengerjakan sesuatu sehingga dapat berjalan secara efektif dan membuahkan hasil yang maksimal. Anak-anakku, apakah kalian sudah paham? Kalau kalian sudah paham, Ibu akan lanjut dengan materi berikutnya, yaitu tentang jenis-jenis teks prosedur. Adapun jenis-jenis teks prosedur adalah sebuah teks yang isinya tentang teks prosedur cara mengoperasikan atau menggunakan suatu alat. Yang kedua, teks prosedur cara membuat sesuatu. Yang ketiga, teks prosedur cara melakukan, mengatur atau mengelola suatu pekerjaan. Nah, teks prosedur cara mengoperasikan atau menggunakan suatu alat ini maksudnya di sini menjelaskan tentang bagaimana caranya kalian melakukan atau menggunakan alat supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, sehingga kalian bisa melaksanakan atau menggunakan alat itu dengan sempurna dan tidak terjadi konsleting atau kerusakan. Misalnya, kalian akan menggunakan mesin cuci. Di situ untuk mengoperasikan mesin cuci, kalian harus mengikuti tata cara mengoperasikan mesin cuci dengan benar. Yang kedua, teks prosedur cara membuat sesuatu. Teks prosedur cara membuat sesuatu itu maksudnya bahwa dalam membuat sesuatu kita harus mengikuti tata cara membuat sesuatu. Misalnya, kita ingin membuat kue bolu. Pada saat mau membuat kue bolu, kalian harus mengikuti petunjuk atau tata cara yang ada dalam teks prosedur cara membuat kue bolu supaya kue yang kita peroleh sesuai dengan apa yang kita inginkan. Yang ketiga yaitu teks prosedur cara melakukan, mengatur atau mengolah suatu pekerjaan. Maksudnya teks prosedur cara melakukan, mengatur atau mengolah sesuatu bahwa kita dalam melakukan sesuatu itu harus kita atur. Contoh, kalian sebagai seorang pelajar, tentunya supaya kalian bisa mencapai hasil yang kalian inginkan, maka kalian harus bisa mengatur kegiatan belajar kalian dengan baik, dari kalian bangun pagi sampai kalian tidur kembali, sehingga kalian mencapai apa yang kalian inginkan. Selanjutnya yang keempat adalah bagian-bagian dari sebuah teks prosedur. Bagian-bagian teks prosedur terbagi atas 3 bagian. Yang pertama, bagian pernyataan umum, terus yang kedua, tahapan-tahapan, dan yang ketiga adalah penutup atau kesimpulan. Pada bagian pernyataan umum dalam teks prosedur, di situ berisi penjelasan tentang informasi jenis barang yang akan kita buat, jenis alat yang akan kita gunakan atau jenis perkara yang akan kita urus melalui prosedur yang akan kita jelaskan. Terus maksudnya yaitu di situ memberikan sebuah gambaran tentang barang atau alat yang akan kita gunakan atau alat yang atau barang yang akan kita buat atau suatu perkara yang akan kita lakukan. Terus yang kedua yaitu tahapan-tahapan. Tahapan-tahapan ini berisi tentang langkah-langkah tindakan yang harus dilakukan dalam mencapai tujuan. Misalnya kita menggunakan suatu alat,
Di situ dalam menggunakan alat ada tahapan-tahapan yang harus kita lakukan. Nah, oleh karena itu maka harus mengikuti prosedur penggunaan alat dengan benar. Selanjutnya yaitu penutup. Di bagian penutup berisi petunjuk tentang cara bagaimana kalian melaksanakan atau menggunakan teks prosedur itu sendiri, misalnya selamat mencoba. Demikian anak-anak teks prosedur yang kami sampaikan pada pagi hari ini. Apakah kalian sudah paham? Kalau sudah paham, Ibu akan memberikan suatu pertanyaan. Apa itu teks prosedur? Bagus. Ya, benar. Teks prosedur adalah sebuah teks yang isinya memaparkan tentang suatu paparan dalam membuat atau melakukan sesuatu. Pertanyaan yang kedua, mengapa kalian harus belajar tentang teks prosedur? Ada yang bisa? Bagus. Nah, betul. Kalian belajar teks prosedur adalah untuk memberikan suatu panduan atau petunjuk mengerjakan sesuatu agar apa yang kita lakukan berjalan secara efektif dan mencapai hasil yang maksimal. Sekarang pertanyaan yang ketiga. Coba kamu bandingkan jenis teks prosedur yang kalian pelajari atau kalian simak tadi, yaitu teks prosedur menggunakan alat, teks prosedur membuat sesuatu, dan teks prosedur mengorganisasikan atau mengatur suatu kegiatan. Bagaimana? Kalian ada yang bisa? Oh, tidak ada yang bisa. Kalau begitu, saya turunkan pertanyaannya. Coba kamu jelaskan apa saja perbedaan dari teks prosedur yang isinya mengoperasikan sesuatu dan cara membuat sesuatu serta mengelola sesuatu. Ada yang bisa? Oh ya, bagus. Jadi teks prosedur mengoperasikan sesuatu berarti di sini isinya tentang bagaimana kalian mengoperasikan atau menggunakan alat. Sedangkan kalau teks prosedur cara membuat satu, di sini kita untuk menghasilkan suatu barang. Sedangkan yang ketiga yaitu teks prosedur mengatur mengelola sesuatu, kita harus bisa membuat pekerjaan yang akan kita lakukan supaya berjalan dengan lancar, yaitu kita membuat minute atau schedule tentang suatu kegiatan. Bagus, demikianlah anak-anak pelajaran kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya berikan pada kalian dapat bermanfaat dan dapat kalian terapkan dalam kehidupan kalian di kehidupan sehari-hari. Salam jumpa, salam sehat, dan jumpa kembali di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.